Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama kita akan menghayati firman Tuhan sebagai dasar kita membangun kehidupan, yang saat ini diambilkan dari Injil Yohanes 9, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-41. Namun saat ini hanya akan saya bacakan di ayatnya yang ke-11 saja. Yang demikian firman Tuhan. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah memandang manusia seutuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah anggapan bahwa ketika seseorang mempunyai cacat atau ketidaksempurnaan secara fisik, ini erat hubungannya dengan dosa yang dilakukan. Bahkan murid-murid Yesus pun juga punya anggapan seperti itu. Penderitaan atau cacat akibat dosa yang dilakukannya maupun juga yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan tegas Yesus mengatakan bahwa itu bukan karena dosa mereka. Penderitaan yang mereka alami bukan karena dosa orang itu ataupun juga karena orang tuanya, melainkan supaya ada karya Allah dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Lalu kita melihat bacaan saat ini bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat. Orang yang buta kemudian disembuhkan dengan cara Yesus meludah, lalu mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah, mengoleskannya kepada mata orang yang buta itu, lalu menyuruh orang itu untuk mandi di kolam Siloam. Dan luar biasanya orang itu kemudian mengalami mukjizat dengan disembuhkan dari kebutaannya. Saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan orang buta dengan Yesus mengantar dirinya memperoleh penglihatannya kembali. Ia menjadi orang yang mampu melihat pengalaman kasih Tuhan dinyatakan di dalam dirinya. Ia tidak lagi menjadi orang buta yang menjadi seorang peminta-minta. Kebutaan yang dialami kemudian digantikan dengan terang penglihatan setelah dia berjumpa dengan Sang Sabda sendiri. Ia pun kemudian menjadi pribadi yang mandiri. Hal ini nampak ketika ia melakukan percakapan, diskusi, bagaimana kesembuhan yang dialami itu disaksikan kepada orang-orang yang bertanya kepada dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini, refleksi apa yang kemudian bisa kita petik? Bahwa kita meyakini kedatangan Yesus adalah untuk menyingkirkan kegelapan yang membelenggu kehidupan manusia. Kedatangan Yesus adalah untuk mengutuhkan, menyempurnakan kemanusiaan kita. Memanusiakan manusia kok dianggap keliru. Lagi pula apa yang dilakukan oleh Yesus adalah bagaimana dia mengangkat derajat orang itu dari orang yang buta, orang yang dianggap punya dosa yang besar sehingga dia dikutuk oleh Allah dengan pengalaman sakit, kemudian disembuhkan menjadi orang yang mandiri, menjadi pribadi yang utuh kembali. Itu kemudian ditolak oleh orang-orang ketika itu. Tetapi dengan kondisi demikian, Yesus tidak menyerah. Yesus tetap memberitakan karya keselamatannya, memberikan bagaimana dia mampu memberikan keselamatan, mukjizat penyembuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, walaupun harus ditentang, dibenci, difitnah, dan sebagainya. Kita pun juga kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Kita melakukan hal yang baik kepada seseorang, ternyata kebaikan kita kemudian tidak diterima dengan baik oleh orang yang kita tolong maupun orang-orang yang melihat.
apa yang kita lakukan kepada orang tersebut. Kita seringkali kemudian dibenci, kita kemudian seringkali kemudian digosipkan, digibahkan, dirasani, bahwa kemudian kita dengan kondisi seperti itu membuat kita kemudian malas lagi untuk berbuat baik. Tetapi mari, kita adalah para utusan Tuhan. Kita diutus untuk menunjukkan welas asih, menunjukkan toleransi, untuk saling tolong menolong, untuk saling gotong royong, untuk saling membawa damai, bersolidaritas kepada orang-orang yang lemah, dan bertindak adil kepada siapapun juga. Mari lakukanlah panggilan kita dengan sepenuh hati. Walaupun tidak mudah, tapi berkat-berkat Tuhan akan memampukan kita untuk menjalankan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kedatangan-Mu ini mengatasi kegelapan yang membelenggu kehidupan kami sebagai manusia. Dan ketika Engkau telah menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, maka sekarang saatnya bagi kami untuk melakukan peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Untuk kami solider kepada sesama kami, untuk kami menolong sesama kami, untuk kami membantu orang-orang sama kami, dan terlebih kami mampu menerima orang-orang apapun yang mereka miliki dengan seutuhnya. Tuhan, tolong kami untuk kami mampu meneladani apa yang menjadi tindakan Tuhan. Tolong kami, dan Tuhan tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri kita juga akan mendengarkan kesaksian pujian. Kiranya kesaksian pujian ini semakin juga mengukuhkan kita sebagai pengikut Kristus. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.